Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asari. Saya dari Teknik Mesin angkatan 2018 dengan NIM 333111872. Saya di sini akan menjelaskan dengan singkat tentang praktikum konversi energi dengan modul kompresor torak. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari perkembangan kompresor. Jadi kompresor itu kompresor kuno yang pertama dirancang menggunakan mekanisme yang sama seperti pada paru-paru manusia yang diciptakan pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Karena permintaan untuk penggunaan kompresor udara yang semakin kuat atau semakin meningkat, komponen pneumatik yang efektif diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sistem kompresor udara yang lebih canggih kemudian ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi dan diberi nama bellow. Perangkat ini awalnya dioperasikan menggunakan tangan, kemudian dikontrol dengan berjalan kaki. Kompresor ini memiliki komponen pneumatik yang lebih besar dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi, yang lebih cocok untuk menghasilkan pembakaran industri bersuhu yang tinggi. Terus kemudian kompresor yang kita ketahui ditemukan oleh Otto von Guericke, seorang Jerman kelahiran Magdeburg. Pada tahun 1654, Otto von Guericke menciptakan pompa vakum yang terdiri dari piston dan silinder piston dua arah yang dirancang untuk menarik udara keluar dari kapal. Kemudian kompresor scroll sebenarnya telah dipatenkan oleh seorang kelahiran Perancis bernama Leon Creux pada tahun 1905. Namun baru dapat dikembangkan pada tahun 1970. Kompresor sentrifugal dikembangkan atas dasar penelitian seorang pria Perancis bernama Auguste Reynaud pada tahun 1890 dan seorang pria Amerika bernama Willis Carrier pada tahun 1911. Kompresor hermetik dikembangkan untuk mengatasi kebocoran pada refrigeran oleh Father Audifren pada tahun 1905 di Prancis dan masih digunakan hingga saat ini. Lalu berikutnya untuk prinsip kerja yang terjadi pada kompresor, hampir sama prinsipnya dengan pompa ban pada ban sepeda ataupun ban mobil. Ketika torak dari pompa ditarik ke atas, maka tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup atau klep pada kompresor. Katup atau klep kompresor yang dipasang di kepala torak dapat mengencang dan mengendur. Setelah udara masuk ke dalam tabung silinder, kemudian pompa mulai ditekan dan torak beserta klep akan turun ke bawah dan menekan udara, sehingga membuat volumenya menjadi lebih kecil. Tekanan udara yang menjadi naik terus sampai melebihi kapasitas dari tekanan dalam ban, sehingga udara yang sudah termampat akan masuk melalui katup. Setelah dipompa terus menerus, maka tekanan udara di ban akan menjadi naik. Berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dan jenis-jenis dari kompresor. Kompresor itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada dynamic kompresor. Dynamic kompresor menggunakan fan atau impeller yang berputar pada kecepatan tinggi, sehingga menghasilkan volume udara kompresi yang besar. Dynamic kompresor memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada kompresor sentrifugal atau radial flow dan kompresor aksial. Kompresor sentrifugal menggunakan sistem dengan putaran yang tinggi, sehingga udara yang masuk melalui tengah-tengah inlet kompresor dialirkan melalui impeller dan kemudian di dalam volute casing sebelum keluar menuju outlet kompresor. Sementara untuk kompresor aksial menggunakan sistem putaran dinamis yang memiliki serangkaian kipas airfoil yang berfungsi untuk menekan aliran fluida. Kompresor aksial biasanya digunakan untuk turbin gas atau udara seperti mesin kapal kecepatan tinggi, mesin jet, dan mesin pembangkit listrik skala kecil. Yang berikutnya itu ada displacement kompresor.
Displacement kompresor terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu reciprocating kompresor dan rotary kompresor. Reciprocating kompresor sering disebut sebagai kompresor torak atau kompresor piston. Kompresor ini memiliki 3 buah jenis, yaitu kompresor piston sistem kerja tunggal, kompresor sistem kerja ganda, dan kompresor diafragma. Untuk kompresor sistem kerja tunggal sama seperti sistem pompa sepeda dengan aliran keluar yang hampir konstan pada kisaran tekanan pengeluaran tertentu. Sementara untuk kompresor sistem kerja ganda, di kompresor ganda port inlet dan outletnya berada di kedua sisi. Kompresor piston tunggal dan ganda memiliki perbedaan di port outlet dan inletnya. Kompresor sistem kerja diafragma jenis klasik dari piston dan mempunyai kesamaan dengan piston pada kompresor piston udara yang melewati outlet dan inlet yang diatur oleh piston. Sedangkan pada kompresor diafragma menggunakan membran fleksibel atau diafragma. Dan terakhir itu ada kompresor rotary. Kompresor rotary atau rotary kompresor menggunakan mekanisme putar. Secara umumnya digunakan untuk menggantikan kompresor piston. Rotary kompresor dapat mencapai udara bertekanan tinggi dengan kondisi volume yang lebih rendah. Rotary kompresor lebih populer di dunia industri karena jauh lebih mudah dalam perawatan dan lebih awet. Rotary kompresor memiliki beberapa tipe, diantaranya itu ada tipe screw, tipe fan, dan tipe scroll. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada kompresor. Jadi kompresor itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada drain valve yang berperan untuk mengatur tekanan udara pada tabung penyimpanan udara. Biasanya terdapat hasil uap berupa air dalam tabung penyimpanan udara dan kotoran yang ikut masuk ke dalam tabung yang nantinya akan dibuang melalui drain valve ini. Kemudian yang kedua itu ada fluid cooler. Sesuai namanya, fluid cooler itu berperan untuk mengatasi overheat pada mesin kompresor agar tidak terjadinya ledakan karena tingginya suhu akibat kompresi pada mesin. Selain itu, fluid cooler dapat mendinginkan dan mengontrol suhu pada tekanan udara di mesin kompresor. Yang ketiga itu ada hose. Hose itu merupakan selang khusus yang digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan. Yang berikutnya juga ada hose fitting. Hose fitting merupakan alat yang terpasang pada pangkal hose dengan menggunakan pressure tool. Alat ini fungsinya untuk menghubungkan antara hose dengan mesin kompresor. Hose fitting juga tergabung dengan valve. Ya, yang kelima itu ada valve berfungsi untuk menghubungkan kompresor dengan hose maupun valve. Selain itu, alat ini juga berperan mengatur keluarnya tekanan udara yang dihasilkan dari tabung angin. Terdapat bola berlubang di tengah valve yang dapat berputar dengan menggunakan tuas yang biasanya terletak pada atas valve. Yang berikutnya itu ada filter. Filter pada kompresor terbagi menjadi dua jenis, yaitu filter oli dan filter udara. Filter udara berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam intake kompresor agar tidak tersumbat oleh tumpukan-tumpukan kotoran atau debu. Kemudian filter oli berfungsi untuk menyaring minyak pelumas yang melumasi bagian mesin agar optimal dalam melakukan kompresi udara. Yang berikutnya itu ada pressure gauge yang merupakan alat bantu untuk mengetahui tekanan udara pada tabung penyimpanan udara kompresor. Yang berikutnya itu ada pressure switch yang berfungsi menghubungkan kompresor dengan pressure gauge dan memutuskan tenaga apabila kapasitas tabung sudah mencapai batas agar tidak terjadinya overload pada tabung penyimpanan kompresor. Yang berikutnya ada safety valve yang merupakan komponen dalam sebuah kompresor yang mana alat ini akan otomatis mengeluarkan tekanan udara yang apabila tekanan udaranya sudah melebihi batas titik aman. Kemudian yang terakhir itu ada receiver tank yang merupakan alat penyimpanan udara yang terkompresi oleh mesin kompresor. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kompresi. Jadi kompresi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada isothermal, ada adiabatik, dan yang terakhir kompresi poliotropik. Kompresi isothermal itu apabila suatu gas dikompresikan maka
energi mekanik yang diberikan dari luar pada gas, energi ini berubah menjadi energi panas, sehingga temperatur gas akan naik dan tekanan menjadi semakin tinggi. Namun jika proses kompresi ini dengan pendinginan untuk mengeluarkan panas yang terjadi, maka temperatur dapat dijaga tetap. Pada proses kompresi ini disebut sebagai kompresi isotermal atau temperatur tetap. Yang kedua itu ada kompresi adiabatik. Kompresi yang berlangsung tanpa adanya panas yang keluar ataupun masuk dari gas. Dalam praktek ini proses adiabatik tidak pernah terjadi secara sempurna karena isolasi di dalam silinder tidak pernah dapat sempurna, di mana K sama dengan 1,4 untuk udara. Yang ketiga itu yang terakhir ada kompresi politropik. Kompresi pada kompresor yang sesungguhnya bukan merupakan proses termal, namun juga bukan pada proses adiabatik, namun proses yang sesungguhnya ada di antara keduanya, antara kompresi adiabatik dan isotermal, yaitu kompresi politropik. Dalam kehidupan sehari-hari untuk kompresor itu terdapat banyak hal ya di sekitar kita. Contohnya itu saat mengisi udara pada ban kendaraan, menyuplai udara untuk penyelam, memberikan suplai udara bersih yang bertekanan tinggi untuk mengisi sebuah tabung maupun silinder gas, memberikan suplai udara bersih menuju sistem kontrol heavy AC, yaitu heating, ventilation, serta air conditioning untuk berbagai macam keperluan pada bangunan, memberikan suplai udara dalam jumlah besar untuk berbagai peralatan berat yang memerlukan kekuatan udara untuk pekerjaan atau yang disebut sebagai pneumatic tools. Ada menyuplai udara bertekanan tinggi untuk keperluan industri yang mempunyai skala besar, diantaranya seperti oksidasi sampai keperluan pembangkit listrik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You didn't know me, all you wanted was a kiss.